السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Hidayah ini wajib kita jaga dengan selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Hidayah ini harus kita jaga dengan selalu dan senantiasa mengamalkan amal-amal saleh dari apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Kita wajib mengamalkannya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bab yang kelima 2 pekan yang lalu. Saya jelaskan bahwa kita wajib menuntut ilmu. Setiap muslim, setiap muslimah wajib menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu wajib. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, maka termasuk muslimah. Dan ilmu yang disebutkan tentang kewajiban kita mencarinya, menuntutnya, mempelajarinya, yaitu ilmu syar'i. Kalau disebutkan tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi yang sahih, maksudnya ilmu syar'i. Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu, dan Allah memuji orang-orang yang berilmu. Itu yang maksudnya ilmu syar'i. Allah menyebutkan tentang diangkatnya derajat dalam surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jadi yang dimaksud dengan ilmu dan keutamaan ilmu, ilmu syar'i. Yang ini wajib, yang akan membawa manusia ke surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan ilmu yang dipelajari dari ilmu syar'i ini, ya sumbernya Quran dan sunnah. Lihat lagi catatan antum bahwa yang kita pelajari dari ilmu syar'i ini Quran dan sunnah, bukan yang lain. Berarti yang kita pelajari dalil, yang kita pelajari adalah hujjah,
dasarnya Quran, dasarnya sunnah. Jadi yang diminta dalilnya, hujahnya. Dan kita dalam belajar agama ini harus ada dalil, harus ada hujah. Tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh ikut orang banyak. Dan kita nggak boleh mengikuti apa yang kita tidak tahu. Ini penting dalam kita beragama. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi ilmu yang dimaksud ilmu syar'i dan sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Kemudian setelah kita talabul ilmi, ada kewajiban kita untuk mengamalkan. Harus kita mengamalkan. Sebab tidak ada manfaat ilmu tanpa amal. Makanya ilmu ini harus diamalkan dari i'tiqad, keyakinan, kemudian juga dari amal-amal soleh, dari akhlak yang mulia, dari muamalah yang baik, dan yang lainnya. Itu harus diamalkan. Sebab tanpa amal enggak ada manfaatnya ilmu. Dan ilmu ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa nanti di hari kiamat Allah akan tanyakan yang pertama tentang umur dihabiskan untuk apa. Yang kedua tentang ilmu diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang harta, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capek lelahnya dia untuk apa. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan akan ditanya oleh Allah tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Dan amal soleh yang kita lakukan, jadi ilmu ini harus diamalkan. Amal soleh yang kita lakukan ini harus ada syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ini yang sudah saya sampaikan di muqaddimah kajian kita 2 pekan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan masih bab yang kelima. Jadi kalau 2 pekan yang lalu itu saya jelaskan tentang yang pertama al-ilmu, yang kedua al-fahmu, yang ketiga al-i'tiqad, yang keempat al-inqiyad, yang kelima al-amalus saleh. Nanti antum lihat catatan antum lagi bahwa yang pertama kita kaji ini adalah Quran dan Sunnah. Jadi ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua harus faham dari Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman yang benar. Sebab tonggak agama dibangun di atas 2. Yang pertama keikhlasan, yang kedua pemahaman yang benar. Yang ketiga i'tiqad, kita harus meyakini dalil dari Quran dan Sunnah ini dengan keyakinan yang benar. I'tiqad harus kita yakini, seperti banyak keyakinan-keyakinan yang harus kita pahami, yang kita yakini dengan keyakinan yang benar. Kalau enggak, ya bisa sesat. Sebab agama ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Seperti agama Islam, satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang dari Allah harus kita yakini. Dan selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam Islam enggak ada semua agama sama, semua agama enggak ada dalam Islam.
Dalam Islam yang ada bahwa satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam sesuai dengan nas Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah agama Islam. Ini keyakinan. Dan banyak keyakinan yang ini yang kita bahas di dalam buku Syarh Aqidah Ahlussunnah ini tentang i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan kita dalam kita beragama Islam ini. Kemudian yang keempat al-inqiyad, artinya kita tunduk, patuh, taat. Kalau sudah dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Kalau sudah datang dalil, datang hujjah, kewajiban orang beriman sami'na wa ata'na. Dan dalil ayat-ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nisa ayat 59, surah An-Nisa ayat 65, surah An-Nisa ayat 80, surah An-Nur ayat 51, surah Al-Ahzab ayat 36, itu saya sampaikan pada pekan yang lalu. Kemudian setelah itu al-amalus saleh. Al-amalus saleh sudah saya jelaskan tadi, yaitu al-ikhlas dan ittiba. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang hadis Irbad bin Sariyah. Dan ini sudah kita bahas, hadis Irbad bin Sariyah ada berapa poin itu? Ada berapa poin? Ada 8 poin yang sudah kita bahas dari hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian kita membahas juga tentang hadis iftiraqul ummah, terpecah belahnya umat ini, dan ini hadis sahih yang Nabi menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi menyebutkan dengan al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud, kata Nabi SAW, kulluhum finnar illa millatan wahida ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali 1, yaitu apa yang aku laksanakan dan para sahabatku laksanakan. Dan hadis ini hasan. Kalimat ma ana alaihi wa ashabi, hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Kemudian saya bawakan juga penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang wajibnya kita mengikuti jejak para sahabat. Karena agama Islam sudah sempurna. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Adalah kalian mengikuti jejaknya para sahabat. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Sungguh kalian sudah dicukupkan dengan agama Islam ini. Agama Islam sudah sempurna. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Al-Lika dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian saya bawakan juga perkataan Abdullah bin Mas'ud di halaman 110. Di buku ini saya sudah jelaskan di antara kelebihan para sahabat Nabi SAW, sebagaimana penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau kita mau mengikuti jejak dalam kita beragama ini, ikuti jejaknya para sahabat. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin SAW fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang ingin meneladani, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mengikuti jejak para sahabat? Abdullah bin Mas'ud menjelaskan di sini. Yang pertama, para sahabat itu adalah orang yang paling baik hatinya. Dan Allah redho dengan para sahabat. Allah yang Maha tahu tentang hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, orang yang dalam ilmunya. Dan Allah menyebutkan bahwa para sahabat orang berilmu. Saya bawakan 2 ayat pada pekan yang lalu. Surah apa itu? Surah Saba ayat 6, yang kedua surah Muhammad ayat 16.
Jadi para sahabat orang yang paling dalam ilmunya dari semua manusia. Jadi yang kedua diberikan alasan kenapa kita wajib mengikuti jejak para sahabat. Yang pertama, mereka orang yang baik hatinya. Yang kedua, orang yang paling dalam ilmu. Yang ketiga adalah orang yang sedikit bebannya. Mereka sedikit bebannya. Artinya mereka kalau ditanya satu masalah agama yang mereka bisa jawab, mereka jawab. Yang tidak, mereka enggak jawab. Sedikit bebannya. Pernah sahabat Badar dan sahabat Badar semuanya dijamin masuk surga, semuanya. Enggak akan disentuh oleh api neraka sama sekali sahabat Badar. Itu ada 120 sahabat Badar ditanya tentang ilmu. Yang satu menyerahkan kepada yang lain sampai kembali lagi. Jadi mereka itu kalau ditanya soal masalah agama diserahkan kepada yang lain. Yang lain sudah jawab. Mereka tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri. Itu dalam masalah agama. Dalam masalah dunia begitu juga para sahabat. Tidak takalluf. Mereka mampu, mereka beli, mereka nggak mampu ya udah. Tidak menumpuk utang. Kan banyak sekarang ini orang takalluf. Para sahabat itu orang-orang yang tidak takalluf. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis yang sahih, nuhina 'ani takalluf. Kami dilarang oleh Rasulullah dari takalluf. Enggak boleh takalluf. Memberat-beratkan diri enggak boleh. Dalam masalah agama kita wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, dan ketika kita ditanya satu masalah agama yang bisa kita jawab, yang tidak enggak ada masalah. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi enggak tahu ditanya tentang satu masalah agama, Nabi diam. Sampai turun wahyu. Itu Rasulullah SAW. Seperti Nabi ketika ditanya tentang ruh, Nabi diam. Sampai Allah turunkan ayat. Dan banyak yang seperti itu. Makanya ulama salaf, syiarnya mereka la adri. Syiarnya ulama salaf itu dalam masalah ilmu, la adri. Saya tidak tahu. Maka dikatakan bahwa la adri nisful ilm. Bahwa mengatakan saya tidak tahu itu separuh dari agama. Kemudian yang keempat wa aqwama hadiyan. Bahwa para sahabat itu orang yang paling lurus petunjuknya. Ya jelas kalau mereka yang dibina, dibimbing, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Lurus dalam beragama, tidak bengkok. Lurus dalam mereka beragama ini. Makanya nanti di akhirnya disebutkan bahwa mereka itu di atas jalan yang lurus. Para sahabat adalah orang-orang yang lurus petunjuknya. Kemudian yang kelima, wa ahsana halan. Orang yang paling baik keadaannya. Keadaan mereka paling baik dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat kehidupan mereka paling baik sudah. Dalam ibadah paling baik mereka. Dalam rumah tangga mereka paling baik. Dalam muamalah mereka paling baik. Dalam masalah akhlak mereka paling baik. Para sahabat. Dalam berjihad mereka yang paling baik. Semua paling baik. Keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Allah memuji mereka dan Allah masukkan mereka ke surga karena keadaan mereka paling baik. Kehidupan mereka sederhana. Mereka ketika senang mereka bersyukur kepada Allah, ketika mereka susah mereka bersabar. Semua dilaksanakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketergantungan mereka kepada Allah sangat kuat. Cinta mereka, harap mereka, takut mereka luar biasa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu an bahwa mereka ada satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Artinya ini pilihan Allah. Allah memilih bahwa para sahabat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamanya, untuk menegakkan agamanya, untuk berjihad dan Allah, untuk mendakwakan dakwah tauhid, untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan membela sunnah Nabi SAW. Ini para sahabat. Allah pilih mereka merupakan pilihan Allah dan mereka adalah orang-orang yang terbaik.
Nggak mungkin Allah pilihkan untuk nabinya orang yang paling jelek, nggak mungkin. Allah pilihkan untuk nabinya SAW orang yang paling baik di muka bumi ini. Makanya selanjutnya dikatakan fa'rifu lahum fadlahum. Adalah kalian kenal tentang keutamaan mereka. Dan ini ada tentang fadailus sahabah. Bahkan Imam Ahmad menulis kitab tentang fadailus sahabah, keutamaan para sahabat. Dan dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim atau yang lainnya, itu ada tentang manaqib. Manaqib itu artinya tentang keutamaan para sahabat. Manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar, manaqibnya Utsman, manaqibnya Ali dan yang lainnya. Disebutkan keutamaan mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ikutilah wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kenapa kita wajib mengikuti jejak mereka? Karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini yang wajib kita ikuti. Karena setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jalannya mereka adalah jalan yang lurus, maka kita wajib mengikuti jejak mereka. Kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Imam Al-Auza'i ini imam dari Ahlus Syam, dari Syam. Seorang imam dari imam Ahlus Sunnah yang wafat tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaumu wa qul bima qalu wa kuffa 'amma kufu 'an wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarlah kamu di atas sunnah. Kemudian tegaklah sebagaimana mereka tegak. Wa qul bima qalu, ucapkan sebagaimana mereka mengucapkan. Wa kuffa 'amma kufwan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Wa kuffa 'amma kafwan wasluk sabila salafika saleh. Di sini yang jadi syahid, ikutilah jejak salafus saleh. Jadi tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyuruh kita mengikuti jejak salafus saleh. Yang dimaksud dengan salafus saleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mencukupi kamu apa yang mencukupi mereka. Di sini disebutkan disuruh sabar di atas sunnah ini. Artinya untuk berpegang di atas sunnah ini cobaannya banyak, ujiannya banyak, tantangannya banyak, celaannya juga banyak. Makanya kita harus sabar di atas sunnah Nabi SAW, mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kita harus sabar. Kemudian tegaklah kamu sebagaimana mereka tegak. Waqif haitsu waqafal qaum. Wa qul bima qalu, ucapkan apa yang mereka ucapkan. Arti katakan apa yang mereka katakan berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang asma wa sifat. Katakan sebagaimana mereka katakan. Wa kuffa 'amma kafwan, dan tahan dirimu sebagaimana mereka menahan dirinya. Artinya tahan diri kamu dari apa yang mereka menahan. Mereka enggak pernah bertanya tentang masalah sifat Allah, bagaimana sifat Allah. Enggak pernah ada. Enggak pernah ada seorang sahabat pun bertanya bagaimana sifat Allah itu. Enggak pernah ada. Makanya ketika Imam Malik ditanya tentang masalah kaifiyat, dia Imam Malik. Ketika Imam Malik membawakan ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, artinya Allah istiwa di atas arsy. Kemudian ada yang bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwa? Dia Imam Malik. Lama sampai keluar keringat Imam Malik. Karena belum pernah ada orang bertanya. Akhirnya dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Jadi istiwa maklum, Allah istiwa di atas arsy. Wal kaif majhul,
Sedangkan kaifiatnya bagaimana Allah istiwa nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak memberitahu. Dan Nabi SAW juga nggak memberitahu. Kemudian wal imanu bi wajib, mengimaninya tentang Allah istiwa di atas arsy itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang masalah itulah bid'ah. Jadi nggak boleh orang menanyakan masalah itu atau memikirkan masalah itu. Sudah Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam 7 ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah istiwa, wajib kita imani. Gak boleh tanya bagaimana istiwa Allah. Gak boleh mengatakan kalau gitu Allah butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Kenapa harus tambah dengan kalimat Allah butuh tempat? Tidak. Allah istiwa, ya sudah imani. Bahwa Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy, wajib kita imani. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Wajib kita imani bahwa Allah turun ke langit dunia. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi enggak pernah menjelaskan bagaimana turunnya Allah. Kewajiban kita mengimani. Ini dasarnya dalam masalah akidah ini iman. Kita sebagai seorang mukmin itu wajib mengimani. Allah turun ke langit dunia wajib. Enggak boleh kita tanyakan, kan dunia ini malamnya berbeda-beda, berarti Allah turun setiap saat. Itu kan ra'yu. Ini kita berbicara tentang Allah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan langit, bumi dan semuanya, arsy Allah ciptakan semuanya. Bahwa kita wajib mengimani itu. Jangan kita gunakan akal kita untuk bagaimana ya Allah turun ke langit dunia. Enggak boleh. Imani sudah. Nabi menyebutkan enggak boleh menanyakan juga tentang kaifiatnya, enggak boleh mentakwil bahwa yang turun rahmat Allah, tidak boleh. Jadi wa kuffa amma kafwan. Tahan dirimu sebagaimana mereka menahan. Sahabat, kalau antum lihat orang mereka ini ada orang-orang Badui, ada orang Muhajirin, ada Ansor, ada orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika Nabi berbicara tentang masalah ini, enggak ada satupun yang bertanya. Tidak ada. Karena apa? Karena Nabi membina mereka di atas iman. Iman. Jadi setiap datang dalil, imani. Taslim, tunduk. Tidak menanyakan, tidak memikirkan. Makanya berbicara tentang nama dan sifat Allah ini kewajiban kita untuk menerima. Tidak boleh kita menggunakan akal kita kok begini. Enggak boleh. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali memikirkan tentang Allah SWT. Enggak boleh memikirkan tentang Allah dan memikirkan tentang sifatnya. Yang wajib kita pikirkan tentang makhluknya. Jadi ini tahan diri kita dari apa yang mereka menahan. Kalau mereka enggak berbicara, kita diam. Terutama berkaitan dengan asma wa sifat. Kemudian ikuti jejak salafus saleh, karena cukup sudah apa yang mencukupi mereka. Jadi dalam kita beragama ini sudah cukup mengikuti mereka, karena mereka sudah laksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhkan larangannya. Kalau kita mau lihat cara yang terbaik dalam beragama, ya cara mereka, maka mereka dijamin dengan surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Hendaklah kalian mengikuti jejak salafus saleh meskipun manusia menolak. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhkan dari kamu dari pendapat orang yang menyalahi salafus saleh meskipun ia wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainul Fadli, Az-Zahabi dalam kitabnya Sir Alamin Nubala. Dan riwayat ini, athar ini sahih. Artinya disuruh kita mengikuti jejak salafus saleh. Ini wajib ini. Makanya dalil-dalil yang sudah saya bawakan dari awal dan hadis Nabi dan juga athar menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti cara beragamanya para sahabat. Ingat itu. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat.
Karena yang memerintahkan yang pertama Allah SWT dalam Al-Quran. Yang kedua Nabi SAW dalam hadisnya yang banyak. Yang ketiga yaitu athar dari para sahabat sendiri dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Wa in rafadakan nas, meskipun orang menolak. Mesti dakwah ini ada orang yang menolak, enggak mungkin semua terima. Sebagaimana para anbiya wa rasul alaihi wasallam, para nabi, mereka juga para nabi itu ditolak dakwanya. Enggak semuanya itu mengikuti dakwah Nabi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi Nabi SAW, wa in rafadakan nas, meskipun ditolak oleh manusia. Meskipun ditolak oleh manusia. Artinya manusia menolak dakwah kita, itu dia sunatullah. Sunatullah. Jadi kita harus ingat itu. Ya memang kadang-kadang ada kesedihan, kekesalan dan yang lainnya. Tapi ini dakwah. Ada orang terima dakwah ini, ada orang yang menolak dakwah ini. Bahkan ada orang yang iftira, mengadakan dusta atas nama dakwah ini. Berbohong atas nama dakwah ini. Dan juga yang lainnya. Makanya kita disuruh sabar. Disuruh sabar. Jadi tetap wajib mengikuti jejak salafus saleh meskipun ditolak oleh manusia. Yang pertama kali menolak dakwah kita, ya keluarga. Sanak famili. Kemudian tetangga-tetangga dan yang lainnya. Tapi tetap dakwah ini harus jalan. Dakwah ini harus sampai kepada manusia. Kemudian kata Imam Al-Auza'i, wa iyyaka wa ara' rijal. Jangan jauhkan dari kamu dari pendapat-pendapat yang menyalahi salafus saleh. Yang menyalahi pendapat salafus saleh. Wa in zakhrafu laka bil qaul. Meskipun mereka hiasi perkataannya dengan perkataan yang indah. Banyak orang-orang tokoh-tokoh yang memang menyimpang dari siratal mustaqim. Apakah dia tokoh-tokoh dari firqah-firqah yang sesat, dari tokoh-tokoh filsafat, dari ilmu kalam dan yang lainnya. Banyak. Mereka menghiasi perkataannya dengan perkataan yang indah. Kita jangan ikut. Mereka nggak punya hujjah sama sekali, nggak punya dalil sama sekali. Yang kita ikut jejak salafus saleh yang dasarnya Quran dan Sunnah. Kemudian kata Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah. Dia berkata, kanu yaquluna idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Mereka para sahabat mengatakan jika ada seorang berada di atas athar, di atas sunnah, maka sungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Ini yang kita cari. Kita harus berjalan di atas jalan yang lurus. Di siratal mustaqim itu yang kita minta 17 kali setiap hari. Karena kita akan masuk surga. Ini riwayat diriwayatkan Imam Darimi, Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah dan Al-Lika dalam Syara' Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah yang wafat tahun 241 Hijriah, beliau berkata, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulullah sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad ini punya kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Dan beliau juga punya beberapa kitab yang lain. Begitu juga anaknya Abdullah bin Imam Ahmad punya kitab namanya As-Sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usul sunnah indana, prinsip al-sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi prinsip sunnah dalam beragama itu, jadi prinsip sunnah dalam kita beragama itu harus berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti jejak mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Antum lihat di sini
Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dari hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas, antum lihat di halaman 106. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dari kamu dari setiap perkara-perkara yang belum agama, karena setiap perkara yang belum agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi mengatakan demikian. Ini Rasulullah SAW. Kemudian dipahami oleh para sahabat. Para sahabat juga mengatakan demikian. Contohnya Ibnu Mas'ud mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah di halaman 108. Setiap bid'ah itu sesat. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Ibnu Umar juga mengatakan demikian, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan banyak para sahabat mengatakan demikian. Artinya Rasulullah menjelaskan setiap bid'ah sesat dipahami oleh sahabat, semua bid'ah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasanah. Kemudian dipahami oleh tabi'in, demikian juga bahwa semua bid'ah sesat. Tabi'in demikian. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa wa kullu bid'atin fayya dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasanah. Arti pemahaman ini yang harus kita pegang. Dan mereka adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab daripada orang-orang sesudahnya. Rasulullah bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Enggak ada kalimat kullu bid'atin dhalalah itu artinya sebagian bid'ah yang sesat, sebagian lagi tidak sesat. Kalimat kullu menunjukkan kepada semua bid'ah itu sesat. Ini Rasulullah bersabda dengan bahasa Arab yang fasih. Dipahami oleh para sahabat demikian, dipahami oleh tabi'in demikian, dipahami oleh tabi'ut tabi'in demikian, dipahami oleh para imam demikian. Atau Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad demikian. Kemudian jadi dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ahlu sunnah meyakini kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf. Artinya kita wajib mengikuti manhaj ini. Cara beragamanya para sahabat kita wajib ikuti. Bahwa seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh adalah menyimpang dari siratal mustaqim. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf. Sekiranya para pengikut manhaj yang menyimpang itu mengikuti pedoman manhaj mereka, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat penghambaan diri kepada Allah sebagaimana mestinya selama mereka jauh dari manhaj salaf. Sekiranya mereka berhasil meraih tampuk kekuasaan tidak berdasarkan pada manhaj yang lurus ini, maka janganlah terpedaya dengan hasil yang mereka peroleh itu. Karena kekuasaan hakiki yang dijanjikan oleh Allah, kekuasaan yang hakiki yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW hanyalah bagi orang-orang yang berada di atas manhaj salaf ini. Janganlah kita merasa terasing karena sedikitnya orang-orang mengikuti kebenaran, dan jangan pula kita terpedaya karena banyaknya orang-orang yang tersesat. Ahlussunnah meyakini bahwa generasi akhir umat ini hanya akan menjadi baik dengan apa yang menjadikan baik generasi awalnya. Alangkah meruginya orang-orang yang terpedaya dengan manhaj atau metode baru yang menyelisih syariat dan menetapkan jerih payah salafus saleh. Manhaj atau metode yang baru itu semestinya dilihat dengan kacamata syariat, bukan sebaliknya. Apa aja yang datang yang baru dari segala macam metode dalam beragama ini harus ukurannya kepada mengikuti bagaimana sesuai enggak dengan manhaj para sahabat. Kalau enggak sesuai ditolak semuanya itu. Ketika mereka mengikuti manhaj-manhaj yang ada, firqah yang ada, pemahaman-pemahaman yang ada yang baru, itu mesti mereka tidak akan bisa mewujudkan ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena menyimpang. Tapi ketika mereka kembali kepada para sahabat, maka akan mereka bisa wujudkan ibadah kepada Allah SWT. Karena orang yang paling pertama kali melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna, para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama kali melaksanakan agama dengan benar, para sahabat Rasulullah SAW. Maka diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat wajib mengikuti jejak mereka. Maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah
wala taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, yaitu jalan-jalan sunnah. Tidak membahayakan kamu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Jauhkan dirimu dari jalan-jalan kesesatan dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menempuh jalan kebinasaan. Ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi ikuti jalan petunjuk. Tidak membahayakan kamu sedikit orang yang menempuhnya. Jadi orang yang menempuh jalan petunjuk ini sedikit. Yang sesat banyak. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Jauhkan dari kamu dari jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtar bi kathratil halikin. Dan jangan kalian terpedaya dengan banyaknya orang yang binasa. Karena dalam kita beragama bukan ikut orang banyak. Yang dalam kita beragama ikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dari Allah. Yattabi'una illa dhanna. Sesungguhnya mereka tidak ikut kecuali hanya sangka-sangka. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka berdusta sama Allah. Tentang sedikitnya orang mengikuti sunnah, antum lihat di halaman 37 dalam buku ini. Saya mulai dari halaman 37 sampai halaman 39. Ya. Dijelaskan oleh Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i yang wafat tahun 665 Hijriah. Kata beliau berkata begini, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran serta mengikuti kebenaran. Ini penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah orang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah mengikuti para sahabat. Tapi jamaah juga bisa berarti tentang kebenaran. Jadi kita wajib mengikuti kebenaran. Meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit. Yang melaksanakan sunnah sedikit. Dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama. Yaitu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum majma'in tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang melakukan kebatilan sudah mereka. Jadi ukuran kita mengikuti para sahabat. Ya, meskipun sedikit yang melaksanakan itu. Jadi enggak lihat ke banyak orang yang sesat. Kan sekarang ini orang ukurannya banyaknya manusia. Orang berpaham dengan akidah ini dari Maroko sampai Maroke, bukan ukuran. Orang semua mengikuti akidah Mu'tazilah dari Maroko sampai Maroke. Akidah Asy'ariyah semua. Itu enggak jadi ukuran. Yang kita ikut bagaimana mereka melaksanakan sunnah Nabi SAW. Mengikuti akidahnya benar atau tidak. Bukan orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran dalam kita beragama. Ayatnya sudah saya bawakan tadi. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia ini, yang kebanyakan manusia semuanya ini, semua fasik. Allah yang mengatakan demikian. Manusia secara umum bodoh, nggak ngerti agama. Jadi orang banyak bukan kebenaran. Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu fasik kata Allah. Fasik artinya berbuat dosa, berbuat maksiat. Fasik artinya orang-orang yang melanggar dari syariat, menyimpang dari agama. Dalam surah Al-Maidah ayat 49, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia lah orang-orang yang fasik. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, masih halaman 38. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi bukan banyaknya manusia. Ini dalam kitab Al-Ba'its ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadits.
dan juga dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Kalau dari Maroko sampai Maroke semuanya melakukan bid'ah, kita ikut atau tidak? Nggak boleh kita ikut. Bukan ukuran banyaknya manusia. Yang kita ikut adalah dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti kepada sunnah Rasulullah dan mengikuti athar jejak salaful ummah, maka mereka juga disebut dengan ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba. Di samping itu mereka juga dikatakan sebagai at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ghuraba, orang-orang asing. Rasulullah bersabda tentang at-taifah al-mansurah, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Senantiasa tidak akan mencelaki mereka orang-orang yang tidak menolong mereka dan orang-orang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Artinya tetap akan ada golongan yang selamat ini. Artinya golongan mengikuti Quran wa sunnah fahmi salaf ini akan tetap ada. At-taifah al-mansurah. Terus sampai hari kiamat tetap akan ada golongan ini. Golongan ini golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyalahi mereka. Jadi at-taifah al-mansurah. Bahkan golongan inilah yang akan memerangi Yahudi. Enggak ada yang bisa memerangi Yahudi kecuali orang-orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala manhajis salaf. Perhatikan itu. Tidak akan bisa memerangi Yahudi kecuali orang-orang yang mengikuti Quran dan sunnah ala manhajis salaf. Saya bawakan hujahnya. Di buku Mulia dengan Manhaj Salaf saya jelaskan di sini. Ini penting untuk kita pahami karena Nabi menyebutkan tentang masalah ini di dalam hadisnya yang sahih. Jadi memerangi Yahudi di akhir zaman tidak akan dilakukan kecuali oleh para sahabat. Sahabat sudah meninggal. Nah, bagaimana Rasulullah menyebutkan khitabnya khitab para sahabat? La tuqatilunnal yahuda fala taqtulannahum hatta yaqulal hajaru ya muslim hadha yahudi fata'al faqtulhu. Kata Nabi, la tuqatilunnal yahuda fala taqtulunnahum hatta yaqul hajar ya muslim hadha yahudi fata'al faqtulhu. Kalian pasti, kalian yang khitabnya kepada sahabat, kalian pasti akan memerangi Yahudi. Sungguh kalian akan membunuh mereka sampai batu berkata, wahai muslim, ini orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anda lihat di sini, kalimat ini sungguh-sungguh kamu akan memerangi Yahudi. Sungguh. Kata Al-Hafidz penjelasan tentang hadis ini, perhatikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-6, kata beliau maksud ucapan Rasul kalian pasti akan memerangi Yahudi menunjukkan bolehnya memberikan titah atau perintah kepada orang yang bukan pelakunya. Karena adanya kesamaan jalan dan prinsip hidup. Karena ada kesamaan jalan dan prinsip hidup. Seperti perintah dalam hadis ini diperuntukkan bagi para sahabat. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang datang jauh setelah mereka. Karena mereka memiliki landasan keimanan yang sama dengan para sahabat. Sehingga lafaz hadis ini di atas sangat sesuai bila ditujukan juga kepada mereka. Artinya mereka orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu majma'in. Di dalam Fathul Bari. Jadi jelas bahwa orang yang datang untuk mewujudkan masa depan Islam adalah mereka yang berada di atas manhaj para sahabat radhiyallahu majma'in. Dan Nabi menyebutkan demikian dalam beberapa hadis.
Di antaranya dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yaqtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar fayaqulul hajaru aw asyajaru ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyun khalfi fata'al faqtulhu ila al-gharqad fa innahu min syajar al-yahud. Kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi hingga umat Islam memerangi Yahudi. Umat Islam akan membunuhi mereka hingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkot, karena ia pohon Yahudi. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Jadi kaum muslimin akan memerangi Yahudi. Siapa kaum muslimin? Kaum muslimin yang mengikuti jejak para sahabat. Sebagian penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian selanjutnya, Ahlus Sunnah juga dikatakan ghuraba, orang-orang asing. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada Quran, Sunnah, al-fahmi salaf, itu mesti asing di masyarakat. Dianggap asing oleh masyarakat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang asing. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ghuraba, orang-orang asing ini, yang dimaksud siapa orang asing? Yaitu unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sim akthar mimma yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurhaki mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Waddah, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Dan mereka ghuraba alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul berjuang untuk memperbaiki ketika manusia sudah rusak. Pertama kali kerusakan yang paling besar yang menimpa umat Islam sepanjang zaman ini, kerusakan akidah. Kerusakan akidah. Banyak umat Islam yang berbuat kesyirikan. Banyak umat Islam yang menyekutukan Allah. Ini terjadi seperti ini. Dan juga kerusakan akidah mereka, manhaj mereka dalam mereka beragama, sehingga banyaknya firqah-firqah yang sesat sebagaimana sabda Nabi SAW, menjadi 72 golongan firqah yang sesat ini. Makanya ghuraba Ahlus Sunnah ini datang untuk memperbaiki. Yang diperbaiki pertama kali tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka. Makanya kita tidak pernah berhenti untuk mendakwakan dakwah tauhid, siang dan malam. Saya menulis buku-buku tentang akidah, tentang tauhid, syarah kitab tauhid, agar manusia paham tentang agama ini. Karena sudah kerusakannya luar biasa. Orang tidak mengagungkan lagi Allah, nggak mengagungkan Rasul, tidak mengagungkan lagi Quran dan Sunnah. Makanya kita harus kembalikan lagi mereka kepada Quran dan Sunnah. Memperbaiki ini dimulai dari asalnya, pokoknya, yaitu perbaikan tentang akidah. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Artinya orang memperbaiki di saat manusia ini sudah rusak akidahnya, rusak manhaj mereka, rusak pemahaman dan yang lainnya. Makanya dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang ghuraba, asing. Karena apa? Orang sudah menyalahi dari jalan yang hak ini. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang ghuraba ini. Jadi ketika kita mendakwakan dakwah yang hak, memperbaiki umat di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, karena umat sudah rusak akidahnya, maka kita jelaskan tentang kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Menyalahi mana para sahabat nih, termasuk membawa manusia kepada kesesatan, harus kita jelaskan kepada umat ini. Kalau enggak kita jelaskan, orang enggak tahu penyimpangan mereka. Apa kita biarkan orang berbuat syirik? Apa kita biarkan orang datang ke kubur-kubur wali untuk minta kepada selain Allah? Apa kita biarkan umat ini datang ke dukun-dukun?
atau punya i'tiqad, keyakinan mereka yang syirik? Apa kita biarkan orang-orang yang memasang sesaji atau menyerahkan sesaji kepada laut, dewa-dewa laut? Ini kesyirikan. Kalau mereka menyimpang tetap mengesyirikan, Allah turunkan azab kepada semuanya. Makanya dakwah ini harus terus menjelaskan kepada umat tentang tauhid, agar umat beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Tapi jelas dakwah ini ada musuhnya. Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Yang pertama kali iblis musuhnya dakwah ini. Yang kedua orang-orang kafir. Yang ketiga orang-orang munafik. Yang keempat orang-orang zindik. Kemudian setelah itu wali-wali mereka. Yang menjadi corong mereka untuk memalingkan manusia dari agama Allah. Makanya kita hati-hati. Tetap dakwah ini harus jalan. Makanya kita akan diasingkan di masyarakat, nggak ada masalah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini hiburan buat kita penjelasan Ibnu Qayyim ini tentang ghuraba dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan saya bawakan terjemahannya dalam kitab Syarah Akidah dalam Mulia dalam Masalaf tentang orang-orang yang asing. Saya jelaskan di dalam Mulia dengan Masalaf tentang ghuraba. Kata Imam Ibnu Qayyim begini, saya bacakan lafadznya supaya jelas. Fa idza arada al-mu'minu alladhi qad razaqahu Allah basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahman fi kitabih wa arahu man nasu fihi min al-ahwa'i wal bid'ah wad dalalat wa tanaqqubuhu man as-siratil mustaqim alladhi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu fa idza arada ay yasluka hadha as-sirata falyuwattin nafsahu ala qadhil juhali wa ahli al-bid'ah fihi wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nasi anhu wa tahdhirihim minhu kama kana salafu minal kuffari yaf'aluna ma matwihi wa imamihi. Perhatikan, saya terjemahkan. Apabila seorang mukmin yang Allah telah berikan kepadanya rezeki basirah, ilmu dalam agamanya, pemahaman, artinya dia tafaqquh fid din, faqih tentang sunnah Rasulullah, memahami tentang sunnah Rasulullah, wa fahman fi kitab, dan faham tentang Al-Quran. Jadi diberikan oleh Allah basirah, ilmu dalam agama, diberikan pemahaman tentang sunnah Rasulullah, diberikan pemahaman tentang kitabullah, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan manusia? Yaitu mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah-bid'ah, mengikuti kesesatan-kesesatan, dan juga mereka menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apabila seorang mukmin, perhatikan nih, apabila seorang mukmin ingin menempuh jalan yang lurus ini, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, falyuwattin nafsahu ala qadhil juhal. Hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk dicela oleh manusia. Perhatikan itu. Ketika kita berjalan di atas siratal mustaqim, jalan Quran dan sunnah fahmi salaf, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk dicela oleh orang-orang yang bodoh, dicela oleh ahlul bid'ah, kemudian dicela mereka, wa ta'nim fi wa izraim, dan juga pelecehan-pelecehan dilakukan oleh mereka untuk melecehkan agama ini, untuk melecehkan Quran dan sunnah ini, untuk menghina Quran dan sunnah ini dan orang-orang mengikutinya. Siap, kita harus siap untuk menghadapi mereka. Wa tanfirin nas anhu, dan mereka berusaha bagaimana menjauhkan manusia dari kita, menjauhkan manusia dari Quran dan sunnah. Dengan apa? Dengan celaan. Mereka kasih label-label yang sebagaimana label-label yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir. Wa tahdhiru minhu, dan mereka berusaha bagaimana menjauhkan manusia dari jalan ini dan memperingatkan manusia agar berhati-hati dengan orang-orang yang mengikuti Quran Sunnah fahmi salaf ini. Sebagaimana salafuhum, pendahulu mereka dan orang-orang kafir, mereka melakukan kepada orang yang mereka ikuti, itu Rasulullah SAW dan imamnya. Dikasih label apa Rasulullah? Gila, majnun. Allah abadikan nama Al-Quran. Dikasih label apa Rasulullah? Dikasih gelaran-gelaran yang jelek. Apa? Syair, tukang sihir, orang gila,
memecah belah umat, mencela agama nenek moyang. Mencela agama nenek moyang. Ketika kita mengikuti Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf, sama kita diberikan gitu. Celaannya apa? Gila, Wahabi, sesat, dan masih banyak lagi. Lakop-lakop gelaran yang diberikan. Makanya, fa'imma inda'ahum ila dhalik, wa qada fima hum alaih, fahunalik taqumu qiyamatuhum, wa yabghuna lahul ghawail, wa yansibuna lahul habail, wa yajlibuna alaihi bi khayli kabirihim wa rajilihi. Apabila kita mengajak mereka kepada yang demikian dan mereka terus akan mencela kita, maka tegak kiamatnya mereka. Marah mereka. Mereka bagaimana berusaha melakukan apa aja yang mereka lakukan. Cara-cara makar dan segala macam mereka usahakan. Itu maksudnya ya bukuna lahul qawail wa yasibun lahul habail. Mereka usaha dengan berbagai macam cara apapun untuk mencegah dakwah ini. Dengan apa aja? Dengan buku, dengan ceramah mereka, dengan cara makar, dengan fitnah, dengan kebohongan, apa aja gunakan. Dan mereka mengerahkan semua tentara mereka untuk menghadang dakwah ini. Kata Ibnu Qayyim. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharibun fi tamassuki bis sunnah li tamassuki bil bid'ah. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Gharibun fi tariqihi li dhalali fasadi turuqihim. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Wa bil jumlah fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratihi la yajidu min al-amati musa'idan wala mu'inan fahuwa alimun baina juhalin sahibu sunnatin baina ahli bid'ah da'in ila sunnati wa rasulihi baina du'a ila al-ahwa'i wal bid'ah amirun bil ma'rufi nahin al munkari baina qaumin al ma'rufu ladaihi munkar wal munkar ma'rufun intaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, mereka asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka. Asing dalam keteguhan mereka berpegang kepada sunnah karena mereka teguh dalam berpegang kepada bid'ah. Asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Asing dalam sholatnya karena rusaknya sholat mereka. Asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya jalan mereka. Asing dalam nisbat mereka kepada Quran dan Sunnah fahmi salaf. Dikatakan salafi, nisbat yang benar, nisbat yang mulia kepada generasi yang terbaik. Mereka asing. Karena apa? Menyalahi nisbat mereka. Karena nisbat mereka kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh mereka. Kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum. Dan juga asing dalam bermuamalah dengan mereka. Karena muamalah dengan mereka itu enggak disukai oleh hawa nafsu mereka. Kata kita muamalah jelas. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Enggak bisa kita ikuti hawa nafsu mereka. Enggak bisa kita bergabung dalam acara-acara yang syirik dan bid'ah, enggak bisa. Makanya dikatakan asing dalam muamalah dengan mereka. Kesimpulannya wabil jumlah, kesimpulannya mereka gharib dalam semua urusan dunia dan agamanya. Dan engkau tidak akan dapati dari orang-orang awam yang mau nolong mereka, membantu mereka, enggak mau. Kita susah, ditolak, didemo oleh orang banyak, diusir, enggak ada yang nolong orang awam. Enggak ada. La yajidu min al-amati musa'idan wala mu'inan fahuwa alimun baina juhal. Mereka adalah orang-orang alim di antara orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah di antara orang-orang yang mengikuti bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah Rasulnya di antara da'i-da'i yang mengajak manusia kepada hawa nafsu dan bid'ah. Dia selalu menyuruh yang ma'ruf dan dia selalu menyuruh yang mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Di tengah-tengah kaum muslimin yang ma'ruf itu dianggap oleh mereka mungkar.
dan mungkar dianggap ma'ruf. Intaha. Ini penjelasan Muqayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Di halaman 207-209 cetakan Darul Hadits Al-Qahirah. Ini konsekuensi dari kita mengikuti Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan kemudian kalau orang mengikuti Quran Sunnah, kita mestinya terima kasih. Mestinya orang-orang yang beriman, mestinya kaum muslimin terima kasih ada orang-orang yang mengajak manusia kepada kebenaran ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, antum lihat di halaman 41. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yang wafat tahun 204 Hijriah, beliau berkata begini, apabila aku melihat seorang ahli hadis seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi SAW, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib kita berterima kasih atas usaha mereka. Arti ahli hadis maksudnya ahlu sunnah. Ahli hadis yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah ahlu sunnah. Karena di antara nama-nama ahlu sunnah yaitu ahlu hadis. Antum lihat nanti di halaman 38. Di antara nama-nama ahlu sunnah wal jamaah yaitu ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ghuraba. Jadi kalau kita lihat ahlul hadis mesti kita terima kasih ahlu sunnah. Karena apa? Karena ahlu sunnah mengajak manusia kepada Quran dan sunnah. Kemudian kata Ibnu Hazm al-Zahiri yang wafat tahun 456 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang ahlu sunnah yang kami sebutkan adalah ahlul haqq. Sedangkan selain mereka adalah ahlul bid'ah. Karena sungguhnya ahlus sunnah adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari para tabi'in yang terpilih, kemudian ashabul hadis dan yang mengikuti mereka dari ahli fikih dan setiap generasi sampai masa kita ini. Serta orang-orang awam yang mengikuti mereka baik di timur maupun di barat. Di dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Sekarang kita baca penjelasan Syekhul Islam. Kita melihat di halaman 113. Setelah kita baca tadi penjelasan Fudail bin Iyad, kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah. Beliau berkata begini, "Man adala an madhahibi sahabati wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalika kana mukhti'an fi dzalik, bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu." ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in, artinya berpaling dari manhaj mereka, berpaling dari cara beragamanya mereka, dan berpaling dari penafsiran mereka kepada apa yang menyelisihinya, maka ia telah salah, bahkan disebut sebagai ahlul bid'ah. Jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Kita mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka, dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya SAW. Ini jelas nih penjelasan Syekhul Islam. Artinya para sahabat yang paling paham tentang Quran, paling paham tentang sunnah, mereka sudah memahaminya, mereka sudah mengamalkannya, dan mereka sudah mendakwakannya. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-13 halaman 361-362. Kemudian perhatian ulama tentang akidah salaf. Jadi para ulama betul-betul memperhatikan tentang akidah salaf dan sanadnya bersambung. Ini adalah silsilah az-zahab, rantai emas, nggak pernah terputus. Termaktub dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan semuanya. Makanya mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, kita bisa melihat apa? Penyebutan lafaz tentang akidah manhaj salaf diriwayatkan oleh para imam al-hadis dengan sanad yang sahih. Yang kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu. Usul, ahli usul, ahlul fiqh, ahlul hadith, ahlul tafsir dan lainnya. Lengkap semuanya meriwayatkan tentang masalah ini. Sehingga akidah dan masalah ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu secara mutawatir.
Maka dikatakan silsilatul dzahab, rantai emas, enggak terputus. Dari mulai sahabat sampai sekarang enggak terputus. Penulisan dan pembukuan masalah akidah dan salaf seiring bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Rasulullah SAW. Dan pentingnya akidah salaf di antara akidah yang lain, karena dengan akidah salaf seorang muslim akan mengagungkan Quran dan sunnah. Dengan akidah salaf, dia akan membaca Quran, sunnah dan mengagungkan Quran sunnah. Adapun akidah yang lain, masdarnya sumbernya hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil. Sedang dalil dan tafsirnya mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, pentingnya akidah salaf, bahwa dengan akidah salaf akan mengikat seorang muslim dengan generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka itu adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik umat. Yang ketiga, bahwa dengan akidah salaf kaum muslimin dan dai-dainya akan bersatu sehingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik umat. Hal ini karena akidah salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun akidah selain akidah salaf, maka dengannya tidak akan tercapai persatuan, bahkan yang akan terjadilah perpecahan dan kehancuran. Imam Malik rahimahullah berkata, lan yusliha akhirah hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama sahabat. Anda perhatikan ini. Di sini kata Imam Malik, lan yusliha akhirah hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi para sahabat. Apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Umat ini, generasi yang akhir nggak akan baik kecuali yang membuat baik generasi yang pertama. Apa? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? 6. Iya, yang lain. Generasi akhir umat ini nggak akan baik kecuali yang membuat baik generasi yang pertama. Saya bisa jawab. Angkat tangan. 6. Al-Quran dan hadis yang membuat generasi sahabat ini menjadi orang yang baik, Quran dan Sunnah. Nabi membina mereka dengan Quran dan Sunnah. Jadi nggak akan baik generasi akhir umat ini kecuali apa yang membuat baik generasi pertama. Artinya umat Islam ini nggak akan baik mereka kecuali kalau mereka diajak kembali kepada apa? Quran dan Sunnah menurut para sahabat. Jelas ya? Jadi itu harus paham, nggak akan baik generasi umat ini kecuali kalau mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Kalau mereka jauh dari Quran Sunnah nggak akan baik generasi ini. Kan yang diusahakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang zindik, oleh orang-orang munafik, bagaimana umat Islam meninggalkan Quran dan Sunnah. Itu yang mereka upayakan sekarang ini. Yang keempat, akidah salaf jelas, mudah, jauh dari ta'wil, ta'til dan tasbih. Oleh karena itu dengan kemudahan ini setiap muslim akan mengagungkan Allah dan akan merasa tenang dengan qada dan qadar. Nanti tentang ta'wil, ta'til dan tasbih akan dibahas. Itu bisa lihat di buku ini di halaman ada penjelasannya. Di halaman 220 sampai 223. Di halaman 163 akan melihat nanti penjelasannya di footnote 220 sampai 223 di halaman 163. Kemudian yang kelima, akidah salaf adalah akidah yang selamat. Karena salafus saleh lebih selamat, lebih tahu dan lebih bijaksana. Dengan akidah salaf ini akan membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu berpegang pada akidah salaf hukumnya wajib. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya usahakan yang berkaitan dengan materi. Apa yang dimaksud tadi di hadis At-Taif al-Mansurah sampai datangnya perintah Allah? Maksudnya datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat. Apa maksud hadis itu tidak membahayakan orang-orang yang menyalahi sunnah
Padahal kalau kita lihat kita dizalimi. Maksudnya nggak akan membahayakan kita mereka menyalahi sunnah. Meskipun kita dizalimi tapi nggak membahayakan tentang akidah manhaj kita, nggak akan bahaya. Selama kita berpegang teguh pada Quran Sunnah pahami salaf, meskipun orang mencela, menghina, memfitnah, kita dizalimi, selama kita berpegang nggak membahayakan kita. Maksudnya itu. Artinya tetap teguh di atas siratal mustaqim. Kecuali kalau kita nggak kuat dengan siksaan manusia seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, kita anggap seperti siksaan Allah, ya bisa sesat orang. Kan banyak orang-orang yang nggak tahan dengan cobaan ujian itu, sehingga apa? Cobaan ujian ini sebentar, nggak lama. Paling setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sebentar nggak lama. Seperti Imam Ahmad dicoba, Rasul juga dicoba waktu di Mekah selama 13 tahun. Kemudian hijrah, saat itu sudah kesenangan yang dapati. Cobaan pasti ada dalam dakwah. Sebagaimana juga para anbiya wa rasul. Ada yang coba sampai 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun dalam dakwahnya. Tapi sesudahnya insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Pasti. Nggak mungkin agama ini akan terus dilecehkan. Nggak mungkin. Kita wajib meyakini bahwa Allah pasti akan menolong agama yang pasti. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Pasti. Cuma perlu waktu. Dan Allah juga berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib atas kami kata Allah menolong kaum mukminin. Allah juga berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Pasti akan ditolong. Dan Allah berjanji demikian. Meskipun orang berusaha bagaimana memadamkan cahaya Allah, Allah pasti menyempurnakan cahaya agamanya ini. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha bagaimana memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan tetap menyempurnakan hal ini. Tetap akan disempurnakan. Meskipun orang-orang kafir enggak suka. Apakah dengan orang yang mengikuti Quran Sunnah ini disebut dengan Wahabi? Apa Wahabi itu? Mesti ditanya kepada orang yang nanya ini. Apa Wahabi itu? Jadi Wahabi itu digelarkan atau disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka sebutkan dengan istilah Wahabi. Sebenarnya enggak pas kalau dikatakan mereka maunya tajdid yang tokoh yang membawa pertama kali. Artinya memperbaiki kerusakan agama ini terjadi pada setiap abad. Mesti setiap abad kata Nabi SAW ada orang yang memperbaiki agamanya. Bukan menjawab yang baru, bukan memperbaiki agamanya. Di zaman abad pertama ada Umar bin Abdul Aziz. Di abad kedua banyak, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada yang lainnya, ada Bukhari dan segala macam. Di abad ketiga ada lagi yang lain. Abad keempat ada, abad kelima, keenam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Abad kedua ada, abad ke-12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu tajdid. Pokoknya setiap 100 tahun itu ada orang-orang yang memperbaiki agama setiap 100 tahun. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Bahwa setiap 100 tahun itu ada orang-orang yang memperbaiki agama. Setiap 100 tahun ini mereka berusaha memperbaiki agama. Kan tadi sebutkan bahwa Ahlus Sunnah itu yuslihuna inda fasadin nas. Mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi mesti ada tajdid. Tajdid ini artinya pembaruan. Orang-orang yang memperbaiki agama ini. Mesti ada, nggak mungkin enggak. Untuk melihat hadisnya di halaman 12. Halaman 12. Nabi bersabda SAW, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdid agama mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis sahih. Tajdid, jaddada yujaddidu tajdid. Tajdid maksudnya
Dalam bahasa arti membabarui maksudnya adalah menjelaskan sunnah dari bid'ah, memperbanyak ilmu dan memuliakan pemiliknya, membela sunnah dan pengikutnya, dan menghancurkan bid'ah dan pelakunya, baik dengan lisan, tulisan, pendidikan dan sejenisnya. Dan ini terjadi ketika sudah berkurang orang yang mengamalkan Quran Sunnah serta banyaknya kesyirikan, kebodohan dan bid'ah. Ini dalam syarah Sunan Abi Daud, yaitu Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-18. Itu maknanya tadi. Nah, di antara mujaddid abad ke-12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menjaddid agama ini karena di Jazirah Arab sudah banyak kesyirikan. Sudah banyak bid'ah. Syirik dan bid'ah itu banyak sekali sudah. Kuburan yang dibangun luar biasa. Kubah-kubah di atas kuburan luar biasa. Orang datang ke dukun, tukang sihir tambah banyak, bid'ah tambah banyak. Maka beliau datang untuk memperbaiki agama ini. Maka dibersihkan semuanya itu, kesyirikan-kesyirikan. Beliau bersama Muhammad bin Saud yang mendirikan negara Saudi. Kan Saudi Arabia itu karena Saud yang pertama kali. Awalnya di daerah Dir'iyah, kecil, di kampung yang kecil, desa yang kecil. Berkembang terus sampai jadi negara Saudi. Dan ini manfaat. Yang tadinya orang banyak berbuat syirik, orang menyembah kubur, beliau dakwahkan. Yang tadinya banyak perbuatan bid'ah, beliau jelaskan supaya tidak berbuat bid'ah. Ini namanya tajdid, pembaruan. Dan yang mengatakan beliau mujaddid itu para ulama, bukan orang awam pendongeng. Kalau yang mencela bang banyak yang mencela. Kita bicara orang yang menjelaskan bahwa ini seorang soleh, orang baik. Taunya dia orang soleh, taunya orang baik Muhammad bin Wahab ini. Dari mana? Dari bukunya mereka. Kan kita tahu, seperti kita tahu Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari bukunya Al-Om, Ar-Risalah. Nggak ada yang terluput itu. Kita mengetahui orang itu ulama baik atau tidak dari karyanya, bukunya, kitabnya. Kita tahu Bukhari dari bukunya, Imam Bukhari. Begitu terus. Makanya ketika orang ingin mengetahui orang itu dia baik atau tidak, bagaimana? Apa yang ditinggalkan? Bagaimana penjelasan ulama? Nah, para ulama bukan ratusan lagi, ribuan ulama dari zamannya beliau sudah dipuji oleh yang sezaman dengan dia, di antaranya Imam Al-Amir As-San'ani dari Yaman. Kemudian Asy-Syaukani memuji Muhammad bin Wahab. Kemudian setelah itu Rashid Ridha memuji dalam majalah Al-Manar. Semua ulama ini sampai ahli hadis pada zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah dalam tulisan-tulisannya memuji Syekh Muhammad bin Wahab. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Ansari dan banyak lagi ribuan ulama seluruh dunia memuji. Artinya ini dari kitab-kitab yang kita ketahui bahwa dia adalah orang saleh, orang baik. Tapi karena mengembalikan orang kepada Quran, Sunnah, menghilangkan kepercayaan kepada kesyirikan, kubur-kubur yang disembah oleh manusia, kemudian juga bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia supaya mengikuti Sunnah, nggak senang. Yang pertama kali nggak senang, iblis nggak senang. Yang kedua orang-orang kafir nggak senang. Yang ketiga kuburiyun, para penyembah kubur nggak senang. Yang keempat ahlul ahwa, ahlul bid'ah nggak senang. Nah sekarang bagaimana supaya menjauhkan orang, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, menjauhkan orang dari pemahaman yang benar ini? Apa yang pasti disematkan? Wahabi. Wahabi sematkan nggak pas. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, mestinya Muhammadi. Kalau nisbahnya mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Tapi karena ada kelompok yang sesat pada abad kedua Hijriah. Ada kelompok sesat namanya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abad kedua Hijriah. Ini kelompok Khawarij yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia punya daulah. Di mana tempatnya dia? Di Maroko dan Aljazair. Ini Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Para ulama sudah mentahdir orang ini. Dengan apa? Istilah Wahabi. Abad kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab abad keberapa? Abad 12. Beda 10 abad. Nah ini pasti disematkan ini. Untuk menjauhkan manusia. Disebutkan Wahabi. Muslim Muhammadi. Nggak pas dengan katakan Wahabi. Jadi Wahabi itu pas untuk yang tadi betul.
yaitu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum, Ibadhi. Ibadhi itu satu firqah sekte dari Khawarij, Ibadhiyah. Abad kedua, disesatkan oleh para ulama. Nah sekarang dipakailah untuk menjauhkan manusia dari agama yang hak ini, diistilahkan dengan Wahabi. Kalau mau, ini sudah disematkan. Dari mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ini sudah disematkan oleh apa? Oleh para penjajah. Penjajah Inggris, Perancis dan yang lainnya menyematkan ini. Ini hati-hati Wahabi. Ditulis buku-buku. Di antara menolak dakwah ini ya saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini musuh benar dengan dan wajar dalam dakwah itu ada yang memusuhi dari keluarga, wajar. Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh siapa? Pamannya siapa? Yang pertama yang Allah abadikan dalam Al-Quran masuk neraka siapa? Abu Lahab. Terus Nabi dakwah terus Abu Lahab mengiringi dengan istrinya. Jangan ikuti dakwah ini. Nah sekarang kalau Syekh Muhammad ada saudaranya Sulaiman itu memusuhi sampai menulis buku tentang sesatnya. Enggak ada masalah dalam dakwah. Enggak bisa dijadikan panutan orang sesat orang ini. Sulaiman ini menyimpang dari pemahaman yang hak ini. Enggak bisa dijadikan dalil. Atau ulama-ulama yang lain yang sesat juga, tokoh-tokoh al-bidah yang mengatakan Syekh Muhammad ini bukan mujaddid, sesat. Ya enggak usah diambil. Orang sesat kok. Yang kita ambil bagaimana beliau ini menjelaskan tentang akidah yang benar. Mengikuti Quran Sunnah pahami salaf. Dilihat dari bukunya. Ushulul Thalatha, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubuhat, dan yang lainnya. Dari kitab beliau semuanya benar. Sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi memang dari orang-orang yang benci kepada Quran Sunnah itu menuduh dengan apa? Wahabi. Seperti sekarang kita mengajak orang pada Quran Sunnah ala fahmi salaf, itu dikatakan oleh mereka Wahabi. Dikatakan sesat. Ini kan tuduhan, nggak ada bukti, nggak ada hujah. Yang kita bawa dalil dari Quran Sunnah. Karena mereka nggak punya hujah. Kalau kita lihat, kita berusaha mengembalikan orang kepada kebenaran. Sampai Soekarno aja di dalam bukunya di bawah bendera revolusi mengatakan bahwa yang dikatakan Wahabisme itu adalah punya jasa yang besar dalam mengembalikan manusia kepada keaslian dan kemurnian Quran dan Sunnah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua bid'ah dan menjauhkan semua takhayul. Itu dalam kitabnya, dalam bukunya beliau, yaitu di bawah bendera Rasul. Beliau menyatakan bahwa Wahabi punya jasa yang besar terhadap agama ini, mengembalikan manusia kepada kemurnian agama ini, Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita dituduh dengan apa? Dengan Wahabi. Ya, ini nggak benar yang nuduhnya. Gitu. Tuduhan ini apa? Untuk menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Pada kajian 2 pekan yang lalu dibahas tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah untuk semua muslim? Iya, kalau nahi mungkar semuanya. Amar nahi mungkar. Kan kita bisa melakukan amar nahi mungkar dalam rumah tangga kita. Istri yang salah kita tegur, anak yang berbuat maksiat kita tegur. Kita suruh dia sholat, maka kita biarkan. Enggak bisa kita biarkan, harus suruh. Suruh yang ma'ruf, suruh dia ngaji, suruh baca Quran. Ini kan ma'ruf. Kita katakan enggak boleh kamu maksiat, nggak boleh berbuat kemungkar, nggak boleh berteman dengan teman yang jelek. Ini nahi mungkar. Semua menurut kemampuannya. Tapi untuk mendakwakan yang hak ini adalah orang-orang yang berilmu. Dakwah dalam artian kita mengajak manusia apakah dalam ceramah, ini harus orang yang berilmu. Bagaimana kita mendakwakan orang tua? Orang tua sudah kita dakwakan tapi masih ini. Ya kita tetap dakwah dan doakan dia dengan doa yang baik. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Taala. Artinya terus dakwah itu nggak boleh pernah berhenti mengajak mereka kepada kebenaran. Ini pertanyaan terakhir ini.
beberapa waktu yang lalu ada pembakaran bendera tulisan kalimat tauhid. Bagaimana sikap kita? Ya, ini perbuatan mungkar. Bagaimana ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dibakar. Mungkin sikap seorang muslim, dia mengingkari perbuatan itu. Ini kesalahan. Dan ini sudah terjadi. Kesalahan. Sekarang yang bertanggung jawab di sini, yang pertama para ulama mengingatkan perbuatan itu mungkar. Sebab nanti kalau dibiarkan, dianggap benar, awalnya bendera Allah. Nanti apa? Ini mushaf nanti dibakar. Kan orang dalam berbuat kesalahan, maksiat, sedikit demi sedikit kan. Kan setan menggoda manusia khutuwati syaitan. Awal itu nanti mungkin ada tulisan Quran dibakar nanti ya terus. Bukan mustahil. Gitu. Ini perbuatan yang salah, nggak bisa dibela oleh siapapun. Karena itu kesengajaan perbuatan itu. Kita nggak lihat bahwa itu bendera HTI atau yang bukan. Kalau bendera Allah Muhammad Rasulullah nggak boleh dibakar, nggak boleh. Ini kemungkaran. Wajib diingat. Ini sudah terjadi. Yang wajib menjelaskan para ulama. Dan para ulama menjelaskan. MUI juga menjelaskan bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak benar, perbuatan mungkar, nggak punya akhlak, nggak punya moral. Kata MUI itu. MUI mengatakan bahwa ini nggak punya moral, nggak punya akhlak sama sekali. Bendera dibakar. Dan apa manfaatnya? Justru apa? Membuat marah umat Islam. Seberat darah aja iman dalam hati umat Islam nggak setuju dengan perbuatan ini. Ini mungkar, harus dicegah. Nah sekarang mereka harus berusaha untuk minta maaf dan juga dari aparat negara harus mengambil tindakan. Kalau nggak akan terus nih. Kan udah kita lihat tuh bagaimana kemarahan umat Islam sampai mereka juga demo dan segala macam. Meskipun dalam ajaran Islam nggak ada demo, tapi mereka menuntut kok dibiarkan kemungkaran yang seperti ini. Maka aparat harus mengambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga dipahamkan kepada umat Islam ini, tidak boleh sampai kita ini ribut, kan tercabik-cabik nanti persatuan umat Islam. Kita sekarang kita nggak tahu di belakang ini ada mengadu domba. Bagaimana supaya hancur umat Islam? Yang senang orang-orang kafir. Makanya jangan sampai kita tersulut untuk diadu domba dalam masalah seperti ini. Tapi ini mungkar perbuatan ini. Harus aparat dan majelis ulama mengambil tindakan. Yang ketiga, para dari dai Ahlus Sunnah dan juga para ulamanya harus mengajarkan kepada umat yang benar tentang kalimat tauhid ini. Ini pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagus. Jika sebagai bendera bagus, artinya mereka sudah terjadi seperti itu. Tapi harus diberikan paham, bukan hanya lambang-lambang, tapi bagaimana mereka paham tentang kalimat tauhid ini. Karena kalimat tauhid ini kalimat pembeda. Orang ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan masuk Islam dia. Membeda antara muslim dengan kafir. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau menjelaskan bahwa kalimat tauhid, kalimat Allah ini kalimat yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah tegakkan jihad. Dengan kalimat ini terbeda antara muslimin dengan kafirin. Dengan kalimat terjadinya kiamat. Dengan kalimat ini terbeda antara orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk. Antara ahli sorga dengan ahli neraka. Dengan kalimat ini tegaknya timbangan di hari kiamat. Dengan kalimat ini. Maka harus dipahamkan kepada umat Islam. Kalimat ini bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan lambang. Tapi bagaimana mereka memahami tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka harus pelajari kalimat ini. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin Allah. Enggak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Enggak ada yang sembah dengan benar kecuali Allah. Dia punya dua rukun, nafi dan itsbat. Menafikan semua yang disembah selain Allah dan dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah dan diwajib menetapkan ibadah kepada Allah. Kemudian makna syahadat Muhammad Rasulullah itu ringkasnya. Makna syahadat Muhammad Rasulullah artinya kita mengakui beliau diutus oleh Allah. Kita wajib mengimani beliau. Beliau diutus untuk seluruh manusia sebagai rahmat lil alamin. Kita wajib mentaati beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ini harus dipahamkan kepada umat. Umat nggak paham. Karena mereka melakukan perbuatan syirik dan bid'ah karena tidak paham dengan kalimat apa? Kalimat tauhid ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, dan juga mendakwakan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita ditetapkan, dikokohkan oleh Allah di atas Islam dan Sunnah,
sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.